berbicara kepada kami, Engkau menuntun kami, Engkau menasihati kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami menolak, kami mengikat segala bentuk kuasa kegelapan, burung-burung di udara, roh-roh jahat yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami. Kamu mau ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau melembutkan tanah hati kami, biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, agar setiap firman yang Kau tabur, agar bisa bertumbuh dengan subur, menghasilkan buah yang lebat, dan buahnya sampai kepada bangsa-bangsa, dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Ya, ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, Shalom. apa kabar? Apa kabar? Wah, Ya, puji Tuhan, Bu. kita percaya. Haleluya, haleluya. Ya, dimanapun ini saya lihat ada yang dari luar negeri juga seperti itu kah? Enggak ya? Kok nomor-nomornya ada yang dari luar gitu loh, saya lihat juga gitu ya. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita kembali meskipun lewat Zoom meeting ya. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja, Roh Kudus sanggup menembus jarak ruang dan waktu. Ada amin? Ya, puji Amin. Tuhan. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Abigail. Ya, saya sudah beberapa bulan ini saya kok ya diutus Tuhan untuk menetap di Surabaya seperti itu, dan teristimewa hari-hari ini Tuhan sedang berbicara bukan hanya lewat hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, tetapi hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh bumi, bahwa kebangkitan besar ini, Pentakosta ketiga ini akan dimulai from the east to the west, dari timur ke barat. Ada amin saudara? Jadi dukung doa Amin. juga buat kami yang ada di Surabaya seperti itu. Saudara, ketika tadi pagi saya saat teduh ya, tadi malam juga ya, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, hidangan apa yang bisa kuhidangkan buat sahabat-sahabatku tercinta yang ada di POPM ini ya. Meskipun kita sudah bertahun-tahun kita nggak ketemu, tapi saya bersyukur tahun lalu, akhir tahun saya sempat ketemu dengan sahabat-sahabat terkasih, Ibu Elizabeth, Pak Agus, Mbak Sulis, Ibu Idalina ya. Lalu ada Bapak Sinaga, ada Bapak Teddy, puji Tuhan ya. Saya percaya setelah ini Tuhan akan pertemukan kita kembali di Jakarta, karena Surabaya dan Jakarta sudah dekat seperti itu ya. Dan Tuhan ingatkan seperti ini saudara, ya. Saya pernah saksikan ini di POPM. Waktu tahun 2012, Tuhan berikan saya penglihatan tentang sebuah bahtera. Bahtera itu berbicara mengenai keselamatan saudara ya. Dan tapi saudara, akhir tahun lalu ya, akhir tahun lalu tiba-tiba Tuhan perlihatkan lagi tentang bahtera ini, saudara ya. Bahtera ini yang berbicara mengenai keselamatan, Tuhan perlihatkan. Di dalam bahtera itu ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, ya. Tetapi yang membuat hati saya miris, saudara, di dalam bahtera itu ada banyak orang Kristen, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pemimpin-pemimpin gereja. Mereka di bahtera itu mereka bertengkar, saudara. Seperti itu. Lalu saya tanya Tuhan, Bapak, apa kira-kira yang mereka ributkan? Apa kira-kira yang mereka pertengkarkan? Dan Tuhan katakan apa? Seperti dalam Alkitab, ya, dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, dan Tuhan ingatkan saudara, ternyata hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, mereka yang sudah selamat, mereka yang sudah ada dalam bahtera itu, mereka sedang ribut soal keuangan saudara. Sangat bikin hati kita miris saudara, seperti itu ya. Sementara di luar bahtera itu ada banyak manusia, mereka jumlahnya miliaran saudara, mereka sedang menggapai-gapai, mereka mau masuk ke dalam bahtera itu, tapi mereka nggak bisa masuk saudara. Dan Tuhan ingatkan, lihat ya, saat ini, hari-hari terakhir ini, justru saat kedatanganku sudah semakin dekat, tetapi kenapa hamba-hambaku, kenapa anak-anakku, mereka bertengkar, mereka sedang ditipu oleh roh jahat, ya. Sementara ada miliaran manusia di luar sana yang seharusnya mereka menerima uluran tangan saudara dan saya untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi kita sibuk sendiri, saudara. Seperti itu. Dan penglihatan ini membuat
membuat hati saya sedih, saudara, seperti itu. Untuk itu, saudara, yuk mulai hari ini kita mau menyikapi panggilan Tuhan, teristimewa karena kedatangan Tuhan sudah nggak lama lagi, saudara ya. Yuk kita mau buka mata, mau buka telinga rohani kita, saudara, untuk menangkap, ya, untuk bisa lebih lagi meresponi bahwa betapa masih ada begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana. Mereka membutuhkan uluran tangan saudara dan saya. Ada amin saudara? Ya. Dan saudara, kita ingat pada peristiwa zaman Nuh, saudara ya. Bahtera Nuh, seperti itu ya. Saudara, kita mau lihat dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-6, ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Kita mau buka Alkitab kita. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 ya. Saya akan bacakan buat saudara semua. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. Saudara, sebelum saya lanjut, ini kayaknya ada suara-suara yang masuk, saudara ya. Boleh tolong dicek dulu mikrofonnya? Iya, boleh tolong di-mute dulu ya. Entah ada banyak suara apa masuk nih. Iya, udah saudara ya? Sudah ya, oke. Ya, saya ulangi sekali lagi saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada amin saudara? Saudara, hari-hari ini kembali Tuhan tegaskan bagaimana Tuhan mau pakai saudara dan saya seperti Tuhan pakai Nuh. Ya, saudara, kita tahu pada zaman Nuh, ya, itu identik dengan pada zaman now. Kenapa? Sebab dalam Injil Matius pasal yang ke-24 dikatakan apa? Zaman masa kedatangan anak manusia atau Tuhan Yesus itu identik dengan zaman Nuh, saudara. Seperti itu, ya. Mereka asik makan, minum, kawin dan mengawinkan. Bukan berarti kita nggak boleh makan. Bukan berarti kita nggak boleh minum. Bukan berarti kita nggak boleh menikah, saudara. Tetapi artinya, makan, minum, kawin mengawinkan yang sudah keluar dari hukumnya Tuhan. Seperti itu, saudara. Ya. Dan saudara, khusus hari-hari ini, Tuhan ingatkan lagi peristiwa Bahtera Nuh ini, saudara. Ya, dan hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan para Nuh di akhir zaman untuk dipakai demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, yang tadi saya katakan, mereka masih berkeliaran di luar dari bahtera keselamatan itu, saudara. Ya, hari-hari ini, kenapa Tuhan izinkan ada pandemik terjadi di negeri ini? Kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ini masuk ke, bukan hanya ke Indonesia, tapi ke bangsa-bangsa, saudara. Ya, tahun lalu ketika saya berdoa, Tuhan, ada apa ini? Ya, saya asli 6 bulan, semua jadwal khotbah dipending, semua jadwal misi penginjilan semua dipending, saudara. Waktu 5 bulan pertama, saya masih bisa tahan, saudara. Tapi memasuki bulan ke-6, saya langsung datang sama Tuhan. Saya bilang, Bapak, apa ini? Rasanya ini kepala saya kayak mau meledak gitu, saudara ya. Seperti itu. Rasanya hati ini nggak tahan. Ya. Dan Tuhan perlihatkan, saudara, adanya sebuah mesin inkubator, saudara. Ya. Saudara, kita tahu mesin inkubator. Ketika bayi lahir prematur, itu biasanya dokter memasukkan ke dalam mesin inkubator. Tujuannya apa? Supaya bayi yang lahir prematur itu, dia mendapat nutrisi yang lebih oke lagi. Dia mendapat atensi dari dokter lebih oke lagi. Tetapi tahun lalu, ketika masa-masa lockdown itu, saudara, saya sempat terdampar di Jakarta, seperti itu ya. Dan Tuhan perlihatkan, di dalam mesin inkubator itu, saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pemimpin-pemimpin gereja. Lalu saya tanya Tuhan, Bapak, kenapa mereka ada dalam mesin inkubator itu? Saudara, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui, ya, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin gereja,
Mungkin di hadapan Tuhan, saudara dan saya ini masih prematur, saudara. Ya, masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Nah, tujuan dokter memasukkan bayi yang lahir prematur supaya ketika tiba masanya nanti si bayi keluar dari mesin tersebut, si bayi akan menjadi manusia yang lebih sehat menghadapi dunia luar. Tujuannya apa? Tuhan izinkan masa pandemik ini. Saudara dan saya sedang ditarik masuk ke dalam masa inkubasinya Tuhan. Tujuannya apa? Supaya setelah masa pandemik ini selesai, saudara dan saya akan menjadi manusia-manusia yang lebih siap menghadapi masa penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Supaya saudara dan saya akan menjadi manusia-manusia yang lebih siap bahwa ketika nafiri Allah terakhir dibunyikan, saudara dan saya dipandang layak menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Ada amin? Tetapi sebelum hal itu terjadi, saudara, Tuhan mau saudara dan saya memainkan peran sebagai Nuh di akhir zaman untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam bahtera keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Ada amin? Tetapi ada kriterianya, saudara. Ya, saya percaya saudara dan saya terlahir hidup di muka bumi ini, ya, bukan hanya saudara lahir, lalu kita pacaran, kita menikah, kita punya anak, kita punya cucu, sakit, meninggal, lalu dikubur. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya hanya itu rencana Tuhan buat saudara dan saya. Saya percaya Dia Allah yang maha mulia, Dia Allah yang maha dahsyat. Sudah pasti Dia juga punya tujuan yang dahsyat dan mulia buat setiap kita. Ada amin, saudara? Tetapi, apa kriteria setiap kita, kalau kita mau dipakai untuk menggenapi rencana Allah di akhir zaman, demi penyelamatan jiwa besar-besaran ini, saudara, sebelum Yesus datang yang kedua kali. Kita lihat, kita kembali ke kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 tadi. Dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Ada amin, saudara? Ya. Nah, saudara, Tuhan tidak mau kita berhenti hanya menjadi orang percaya. Tetapi Tuhan juga mau, ya, saudara dan saya berbuat segala sesuatu yang benar, berperilaku, bertutur kata, semua yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan apa? Nuh tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saudara, kenapa Nuh spesial mendapat pujian dari Tuhan? Nuh tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan kita tahu, kenapa sampai Allah itu membuka dasar samudra, sehingga air samudra itu membual, saudara. Kenapa Tuhan Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, sampai bumi itu terendam air bah, saudara. Kenapa seperti itu, saudara? Saudara, Alkitab mencatat, kita mundur ke ayat yang ke-6, saudara ya. Kita mundur ke ayat yang ke-6, masih Kejadian pasal yang ke-6, dikatakan apa? Ya, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu sangat memilukan hati Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari ayat yang kelima, Tuhan melihat betapa sudah marah kejahatan yang melanda bumi itu, saudara. Ya, sehingga timbul rasa penyesalan di hati Allah. Kenapa aku ciptakan manusia di bumi, saudara? Seperti itu. Dan Nuh mendapat pujian dari Tuhan di antara manusia sezamannya, tetapi Nuh dikatakan Tuhan tercatat sebagai manusia yang tak bercacat dan tak bercela. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, saudara. Sebab dalam konteks lain firman Tuhan katakan apa? Ya, hanya orang-orang yang tak bercacat dan tak bercela di mata Tuhan yang akan boleh menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Ya, mungkin saudara menatap saya dan berkata, loh, Pendeta Abigail, kan saya sudah jadi orang Kristen. Firman Tuhan katakan, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku orang diselamatkan. Ya, tetapi saya mau bilang, but how about your mind? How about your character? Ya, kalau kita mau jujur, ternyata karakter kita masih hasil dari produk hidup kita yang lama. Amin, saudara. Ya, kita ini masih banyak kedagingan, saudara. Masih banyak hawa nafsu. Ya, sementara firman Tuhan katakan apa? Bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada amin, saudara. Jadi ternyata kita tidak cukup jadi orang Kristen. Tetapi saudara wajib berbuat, bertutur kata, berperilaku semua yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, untuk itu, yuk, berapapun harga yang harus kita bayar,
mulai hari ini, kita mau tetapkan hati kita, Tuhan, aku tidak mau aku hanya menjadi Kristen-Kristen KKP Tuhan. Tetapi aku mau radikal. Aku mau jadi Kristen yang militan. Aku mau mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8 saudara, ya. Di situ dicatat prosesi pesta perjamuan kawin anak domba saudara. Saudara dan saya kalau pulang ke sorga, kita wajib mengenakan kain lenan putih halus. Dan itu adalah perbuatan benar dari orang-orang percaya, ya. Artinya apa? Kita wajib berbuat semua yang benar di mata Tuhan. Seperti itu, ya. Saudara, Alkitab tidak mencatat, oh, buat orang Kristen yang hidupnya masih main-main dalam dosa, udahlah di sorga nanti, ya kan? Kita nggak usah masuk dalam prosesi pesta perjamuan kawin anak domba, udahlah kita bagian konsumsi di acara pernikahan itu, atau kita jadi kolektan, saudara, atau kita jadi asyir. Oh, nggak ada ayatnya seperti itu, saudara. Ada amin? Saudara dan saya punya tanggung jawab penuh di hadapan Tuhan. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita wajib berbuat tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, saudara, bagaimana dunia bisa mendengar kesaksian dari kita? Ya, sama seperti halnya begini. Misalkan saya ini dokter kecantikan, ya, dokter spesialis kecantikan. Lalu misalkan Ibu Elizabeth, si Ibe itu datang sama saya, ya, beliau punya masalah dengan kulit dan beliau mau operasi wajahnya. Ketika beliau datang ke ruang praktek saya, yang katanya saya ini dokter spesialis kecantikan, ya kan? Lalu Bu Elizabeth mendapati bahwa wajah saya ini rusak. Saya tumbuh bisul di mana-mana itu sebesar-besar telur buyung puyuh seperti itu, saudara. Atau wajah saya ini penuh dengan kusta atau penuh dengan kurap, saudara. Seperti itu. Nah, apakah Ibu Elizabeth masih mau ya merawat wajahnya dengan saya di tangan saya? Saya yakin pasti Ibu Elizabeth akan mundur, saudara. Itu artinya apa, saudara? Dunia, orang-orang dunia, orang-orang sekeliling kita, bahkan keluarga besarmu sekalian, ya, bahkan teman-temanmu di perusahaan, ya, tidak akan pernah tertarik ikut Tuhan Yesus selama karakter saudara dan saya masih serupa dengan orang dunia. Untuk itu, ya, ini menjadi tugas saudara dan saya. Ini bukan hanya tugas gembala, ini bukan hanya tugas pendeta, ini tugas orang percaya. Ada amin, saudara? Ya. Lalu kita lihat sifat atau karakteristik dari Nuh. Yang ketiga dikatakan apa? Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada amin, saudara? Artinya apa? Allah mengenal Nuh dengan baik dan Nuh mengenal Allahnya dengan baik. Mereka punya satu hubungan harmonisasi yang intim, yang akrab, yang karib, berkasih-kasihan, saudara. Ada amin? Saudara, saya percaya, saudara. Ketika kita pulang ke sorga, ya, seperti dalam kitab Wahyu pasal 19 tadi katakan, kita menikah dengan Tuhan Yesus, sudah pasti pernikahan secara rohani, bukan pernikahan biologis, seperti itu, saudara, ya. Saya percaya, saudara, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, yang akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Ada amin, saudara? Ya, saudara, kalau kita tidak mengasihi sebuah pribadi, kita nggak bisa karib dengan pribadi itu. Ada amin? Ya, bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita masih mengasihi dunia ini, saudara? Ada haleluya, saudara? Sementara firman Tuhan katakan apa? Ada 3 hal yang menjadi penghalang saudara dan saya untuk kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Yang pertama, keinginan mata. Kedua, keangkuhan hidup. Ketiga, keinginan daging. Ketiga hal ini, ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, semuanya bukan berasal dari Bapa di sorga. Tapi ketiga hal ini berasal dari dunia. Dan perhatikan baik, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi setiap kita yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Ya. Jadi saudara, pesan Tuhan sangat kuat hari-hari ini. Bagaimana Tuhan mau pakai kita, ya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini yang terhilang, saudara. Ada amin, saudara? Jadi saudara, kita mulai kenali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai koreksi hidup kita, saudara. Ya, masa-masa situasi pandemi, situasi PSBB, situasi PPKM ini, saudara. Please, dengan segala hormat, saya minta jangan bete, saudara. Jangan stres, saudara. Saudara, saya punya kesaksian begini, ya.
waktu saya masih tinggal di apartemen Bekasi, ya, itu Ibu Elizabeth, Ibu Idalina dan Mbak Sulis pernah datang, kami pernah berdoa sama-sama, kami berempat di sana ya. Saudara, waktu itu saya tinggal di lantai 3 di apartemen itu ya. Lalu di lantai 1 itu ada food court. Nah, pada suatu pagi, saya seperti biasa saya saat teduh, ya. Lalu anak-anak saya, ketiga anak saya nomor 1 umurnya 28, yang kedua 25 tahun, yang ketiga ini umurnya 10 tahun, ya. Pada waktu itu masih 9 tahun. Saudara, pagi itu mereka pamit. Saya kasih tugas PR sama si bungsu anak saya itu. Lalu mereka turun ke food court, mereka bawa laptop, Saudara. Tujuannya mau belajar, karena di situ wifi-nya kencang, seperti itu, Saudara ya. Nah, singkat cerita, saya berdoa, saya nggak tahu berapa jam, ya cukup lama lah, 2 udah mau masuk 3 jam kalau kurang lebih seperti itu. Nah, lalu memasuki jam yang ketiga saya berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang gini, "Nak, kamu lihat keluar jendela, kamu lihat anak-anakmu ke arah food court itu." Lalu saya bilang sama Tuhan, "Kenapa Bapak?" Ya, lalu saya lihat ke food court, saya lihat anak bungsu saya yang kecil itu, Saudara, ya, saya lihat dia lagi gelisah mondar-mandir nggak keluar. Mukanya sedih, mukanya bete, Saudara. Dan saya lihat, loh, kenapa kok anakku nggak megang laptop? Ya, ternyata Saudara, laptop itu dipegang oleh teman kakak-kakaknya, Saudara. Jadi teman kakak-kakaknya itu yang menguasai laptop. Dan teman kakak-kakaknya itu sudah pasti bukan anak kandung saya, Saudara, seperti itu ya. Saudara jujur, ya, bukan kita mau sombong, itu laptopku, tidak seperti itu. Tapi saya melihat kasihan dong, kok anak 9 tahun kok dibiarkan lontang-lantung, nggak dikasih kesempatan untuk belajar dan untuk main laptop sekian jam, sampai keringetan, mondar-mandir, saya nggak sampai hati seperti itu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, "Apa yang kamu rasakan? Tindakan apa yang kamu mau ambil ketika kamu melihat adegan itu?" Saya bilang, "Bapak, rasanya aku mau turun, ya. Aku mau bilang sama teman kakak-kakaknya itu, tolong ya berbagi ya. Saya kasih kasih laptop ini supaya anak saya belajar. Tolong tolong serahkan laptop itu sama anak saya." Rasanya aku mau begitu, Bapak. Saya bilang sama Tuhan seperti itu, Saudara. Dan tiba-tiba, di luar dugaan, Tuhan ingatkan dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 bahwa waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekali lagi Tuhan katakan apa? Aku akan menggoncangkan langit dan darat, laut dan udara. Supaya segala barang yang indah-indah, milik kepunyaan bangsa-bangsa, mengalir masuk ke dalam perbendaharaan rumah orang benar. Tiba-tiba Tuhan katakan seperti itu. Saya langsung menangkap, Saudara. Ya, ketika itu, saya sempat jengkel. Rasanya saya mau turun ke food court itu, saya mau bilang, ya, dan Tuhan katakan firman Tuhan dalam Ibrani 12 tadi, Saudara. Ya, jadi kalau kita melihat goncangan ini, itulah saya sebagai orang tua. Ya, saya mau bilang sama teman kakak-kakak anak saya itu. Ya, saya mau bilang begini. Dan itu sangat korelasi dengan firman Tuhan katakan apa? Waktu itu suaranya menggoncangkan dunia. Artinya apa, Saudara? Kalau kita merasakan hari-hari ini ada goncangan, ya, dan seperti yang tahun lalu Tuhan wahyukan kepada saya dan saya mau memberitakan kepada saudara supaya saudara bangkit. Jangan lesu, jangan letih saudara, jangan bersungut-sungut. Di dalam Yesus ada pengharapan saudara. Ya, artinya apa? Kenapa Tuhan izinkan goncangan? Dan Tuhan katakan apa? Sesungguhnya hari-hari ini Tuhan sedang memperdengarkan suaranya di hadapan segala bangsa. Dan Tuhan sedang berkata, hai orang fasik, lepaskan harta itu. Sebab kepunyaankulah emas, kepunyaankulah perak. Berikan itu kepada keturunanku. Kepada orang benar, yaitu saudara dan saya. Ada amin, saudara? Untuk itu, ya, justru hari-hari ini, ya, kita jangan menyikapi situasi pandemik ini dari kacamata saudara dan saya. Tapi kita mau mencikapi dari sudut pandang firman Tuhan, saudara. Ada amin? Ya, justru hari-hari ini adalah hari-hari yang paling menggairahkan untuk gereja Tuhan. Yang pertama, nggak lama lagi kita akan ketemu dengan mempelai kita, saudara. Yang kedua,
Di depan mata kita, penuaian jiwa besar itu saudara, benar-benar akan melanda Indonesia. Ada amin saudara? Untuk itu, ya, waktu bulan Desember, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, "Nak, bawa keluargamu untuk menetap tinggal di Surabaya. Sebab sebentar lagi, booming itu, ya, kingdom explosion itu akan segera di-on-kan dari timur ke barat." Ada amin? Dan Tuhan perintahkan untuk saya buka posko di sini. Saya sudah hubungi pemimpin saya, dan pemimpin saya bilang, Gembala Rayun saya bilang, "Pastor Abigail, langsung aja buka gereja." Oke, baik Pak. Jadi dukung dalam doa. Minggu kedua April, kami akan mulai di sini buka Gereja Betel Indonesia Rayon 8, Temple of David. Ada amin saudara? Ya. Jadi kembali lagi, ya. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjadi Nuh di akhir zaman. Kriteria yang pertama, ya. Nuh itu adalah orang benar. Mari kita jangan berhenti, jangan puas, jangan bermegah hanya sampai jadi orang Kristen, saudara. Tapi kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayar, saudara. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab dia sendiri Allah kebenaran. Sudah pasti, roh anak yang diam dalam diri kita, itu pun roh kebenaran. Ya. Lalu, kriteria yang kedua, Tuhan mau hidup saudara dan saya tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ya, Tuhan mau saudara dan saya hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah memenuhi 3 bentuk karakter ini, saudara, maka di mata Tuhan, saudara dan saya menjadi bahtera keselamatan yang siap untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Ya, kita mau berpacu dengan waktu. Kita tahu, anak bungsu saya, saudara, itu 4 kali mimpi ketemu Tuhan Yesus. Dan 2 mimpi diantaranya, dia mimpi tentang masa pengangkatan, saudara. Dan dia melihat bagaimana orang-orang yang tidak diangkat Tuhan, mereka mengalami aniaya yang sangat dahsyat, saudara. Seperti dalam Injil Matius 24 ayat 15 dan seterusnya, catat. Ya, kalau kita tidak diangkat Tuhan, saudara, kalau kita tidak terangkat, kita tidak rapture, saudara. Saudara dan saya, terima atau tidak terima, suka atau nggak suka, kita masuk dalam masa aniaya yang lebih besar lagi. Di mana ketika itu terjadi siksaan yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ada dan tidak akan pernah terjadi lagi, saudara. Untuk itu, saya mau himbau, dengan kasih Tuhan, saya mau katakan, saya mau tegaskan, bahwa goal saudara dan saya jadi orang Kristen, kita harus diangkat Tuhan. Kita tidak lomba-lomba penginjilan keliling dunia. Kita nggak lomba-lomba siapa bangun gereja terbesar, siapa yang jemaatnya paling banyak. Oh, nggak begitu, saudara. Tetapi goal saudara dan saya jadi orang Kristen adalah ketika nafiri Allah terakhir ditiup, Tuhan mendapati kita mengasihi Tuhan. Hidup tak bercacat dan tak bercela. Ada amin, saudara? Ya, puji Tuhan. Satu lagi, pagi ini juga Tuhan ingatkan tentang Henok. Ya, saudara, hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan yang namanya generasi Henok. Kenapa Henok, saudara? Sebagai ayat terakhir, ya, sebagai ayat terakhir ini hampir setiap hari Tuhan ingatkan tentang Henok, ya. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24, ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, dahsyat, saudara. Saya akan ulangi, ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Wow. Setiap hari Tuhan dentang-dentangkan ayat ini dalam hati, dalam roh saya, saudara. Oh, Jesus, Jesus. Ya, bagaimana kehidupan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Mereka terangkat. Henok tidak mengalami yang namanya kematian. Seperti dalam Injil Matius itu. Ya, Tuhan beritahukan kita sebuah rahasia. Bahwa tidak semuanya akan mengalami kematian. Ya, tetapi ketika nafiri Allah terakhir dibunyikan, saudara dan saya akan menyongsong Tuhan. Tapi masalahnya, Tuhan mau kita bayar harga. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tak bercacat, tak bercelah. Kita terus berbuat semua yang benar
di mata Tuhan. Meskipun orang dunia mencela saudara dan saya. Tapi ingat satu hal, ya, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya, kalau kita mau jadi sahabatnya Tuhan, mau jadi mempelai Kristus, bayar harganya. Jangan lagi kita mengasihi dunia. Sebab semua yang ada dalam dunia sedang menuju pada kebinasaan. Mari kita satu dalam doa. Oh, Rabashandara takara bayasandara batakara batasa. Syakara batakara labatakara bashandara basoko. Oh, Jesus, Jesus. Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada seluruh kebenaran, pengenalan akan anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Berikan kami kekuatan, Roh Kudus. Aku lepaskan kuasa firman Tuhan dalam Injil Yohanes 16, ayat yang ke-8. Bahwa ketika Roh Kudus turun memenuhi hati kami, memenuhi keluarga kami, maka Roh Kudus akan menginsiapkan kami akan dosa, juga tentang kebenaran dan tentang penghakiman. Saat ini saudara buka hatimu, terima pengurapan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Saudara, engkau dimanapun engkau berada, buka hati, terima pengurapan baru saat ini. Terima. Penuh Roh Kudus, penuh, penuh, penuh. Saudara yang belum mengampuni, ampuni. Ampuni. Firman Tuhan katakan, Matius 6, ayat 14 dan 15. Kalau saudara tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak mengampuni. Saat ini kami juga sepakat, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni atas ketidaktepatan hidup kami. Ampuni mungkin kami sempat keluar dari trek panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau terus setia. Kami mau terus setia. Tetapi bagaimana kami bisa setia kalau kasih kami kepada Engkau luntur. Untuk itu kami saat ini, kami sepakat merendahkan hati di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami minta kasih yang mula-mula itu. Kami minta kasih yang mula-mula itu ya Tuhan. Agar ketika Tuhan memanggil kami bisa menghampiri-Mu. Seperti 5 gadis bijaksana itu. Sebab Engkau memulai kami sudah berdiri di muka pintu. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang saat ini bergabung dengan kami. Engkau memberkati setiap orang-orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan, berkati terutama kerohanian mereka Tuhan. Kami lepaskan roh yang cinta akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang lapar akan kehadiran Tuhan. Setiap saat ya Bapak. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan, kemasyhuran. Hanya bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Bapak. Memberkati POPM. Berkati mereka Tuhan. Berkati ya Tuhan. Jauhkan dari segala bentuk kesuam-suaman. Tuhan perjelas visi dan misi yang baru ya Tuhan. Bawa mereka Bapak. Bawa mereka Tuhan. Sampai masuk ke bangsa-bangsa. Meruntuhkan kerajaan setan. Menjarah jiwa-jiwa. Hanya bagi hormat kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita. Para Nuh di akhir zaman. Yang mau hidup bergaul karib dengan Tuhan. Hidup benar. Tak bercacat dan tak bercela. Membawa jiwa-jiwa masuk dalam bahtera keselamatan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Ya. Terima kasih untuk hambanya, Ibu Abi. Sama-sama. Jam 1. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Sebab berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, jerilah tidak menambahi. Allah mengasihi engkau dan melindungi engkau. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekiranya engkau tekun mendengarkan isi hati Tuhan dan juga tekun melakukannya, maka berkat-berkat ini akan kau terima. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakul adonanmu. Tuhan akan memberkati ketika engkau di desa, Tuhan akan memberkati ketika engkau di kota, Tuhan akan memukul mundur setiap setan, iblis, musuh, sakit, penyakit yang akan menyerbu datang membenahi engkau. Dan Tuhan akan mengangkat kita semua terus naik, bukan turun. Dan Tuhan akan menjadikan kita semua kepala, bukan ekor. Mari kekasih-kekasih Tuhan yang siap menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Sama-sama katakan, amin.